Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Bu Arifah mau cerita nih. Minggu yang lalu Bu Arifah dan keluarga pergi ke Candi Prambanan. Kalian tahu nggak? Candi Prambanan itu salah satu candi Hindu terbesar di dunia loh. Dan Candi Prambanan itu terletak di Prambanan, Yogyakarta. Candi Prambanan punya 3 pelataran. Pelataran luar, pelataran tengah, dan pelataran dalam. Nah, pada pelataran luar itu tidak ada candinya. Sedangkan di pelataran tengah itu ada 156 candi. Dan di pelataran dalam itu ada 2 candi. Nah, ini deskripsi singkat dari Candi Prambanan ya. Kira-kira minggu yang lalu anak-anak pergi kemana nih? Oke, ada yang di candi, ada yang pergi ke taman kota, ada yang ke kebun binatang, yang ke museum, yang ke pantai. Nah, sekarang tugas kalian adalah mendeskripsikan objek wisata yang bersejarah maupun yang tidak. Kalian sudah bisa belum? Kalau belum, pada kesempatan kali ini Bu Arifah mau menjelaskan secara tuntas tas bagaimana cara mendeskripsikan teks. Nah, disimak ya. Yuk, selamat belajar. Descriptive text about historical place and tourist attraction. Belajar mengenal teks deskripsi tentang tempat bersejarah dan tempat wisata bersama Bu Arifah. Ini apa itu teks deskripsi? What is descriptive text? Descriptive text is a text that describes a particular person, animal, place, or thing. Jadi, teks deskripsi itu adalah teks yang mendeskripsikan tentang orang, binatang, tempat, atau benda. We write a descriptive when we want our reader to picture what we are describing. Kita menulis teks deskripsi ketika kita ingin pembaca itu mengetahui apa yang sedang kita deskripsikan. Oke, selanjutnya the purpose of descriptive text. Apa sih tujuan dari ditulisnya teks deskripsi itu? To describe person, thing, animal, or place. Jadi, tujuannya adalah untuk mendeskripsikan orang, untuk mendeskripsikan benda, binatang, atau tempat. Oke, selanjutnya generic structure of descriptive text. There are 2, jadi ada 2 ya. The first is identification. This part introduce who, where, and when the subject being described. Jadi pada bagian identifikasi itu berisi tentang siapa, apa, kapan, di mana, dan bagaimana subjek itu dideskripsikan. Sebagai contoh ya, Prambanan Temple. Prambanan Temple or also known as Loro Jonggrang Temple is the last Hindu temple. What? Prambanan Temple. It is precisely located in about 70 km. Where? In Yogyakarta city. It was built in 9th century during the reign of Sanjaya dynasty. When? In 9th century. Nah, itu sudah menjawab pada bagian identifikasinya ya. Okay, the second is description. This part show the detailed description of subject. It might include the information about the appearance of qualities. Jadi, pada bagian deskripsi itu menunjukkan atau berisi tentang deskripsi subjek. Bisa berisi tentang informasi penampilannya, juga bisa berisi tentang kualitas atau sifatnya. For example, Prambanan Temple was built on a 4 square plains. Jadi, Candi Prambanan itu berdiri di atas bangunan 4 persegi. Each plain is separated. Setiap bagiannya dipisahkan oleh 4 walls with 4 lats. 4 tembok dengan 4 gerbang yang luas. Nah, ini termasuk apa? Appearance ya, appearance-nya. Oke. Berikutnya, language feature of descriptive text. Ini aspek bahasa ya.
using simple present tense. Jadi menggunakan simple present tense. Subject plus verb 1 plus object plus adverb, or subject plus verb 1 plus s or es plus object plus adverb. Nah, ini pakai or karena memilih ya, ada ketentuannya. For subject are you Dewi, we use subject plus verb 1 without ending s or es. For subject he she it, itu verb 1 plus subjek plus s atau is. Nah, tadi yang membedakan adalah pada kata kerjanya ya. Yang Ayu Dewi without ending s or es, but for subject he she it, verbnya ending by s or es. Oke, paham ya? Berikutnya using adjective and adverbial. Jadi menggunakan kata sifat dan kata keterangan. Adverbial place, time. Nah, keterangan tempat, keterangan waktu. Oke, berikutnya using present passive voice. Jadi menggunakan pasif ya. Nah, keywordnya untuk kalimat pasif itu adalah to be plus verb 3 plus by. Itu kata kuncinya ya. Nanti kita bahas secara tuntas pada slide berikutnya. Nah, ini the first is using simple present tense. Contohnya ya, Prambanan Temple or also known as Loro Jonggrang Temple is the Rat Hindu Temple. Nah, ini subjeknya Prambanan Temple, predikatnya is to be. Nah, kenapa to be? Iya, karena di situ ada kata kerja. Waktu itu kan kata kerja ya. Oke. Untuk menulis kalimat itu harus ada subjek, predikat, dan objek. Predikat itu kan kata kerja ya. Sementara pada last itu adalah kata sifat, maka perlu kata kerja bantu. Kata kerja bantunya apa? Is. Oke, udah paham ya? Berikutnya using adjective and adverbial. For example, lax. Lax di sini adjektif ya. 70 km north of Yogyakarta City. As place. 9 century. Nah, ini as adverbial time. Greatness, magnificent, highest, police itu adjektif ya, contoh adjektifnya. Every years. Nah, itu keterangan tempat ya, adverbial of time. Oke, paham ya? Berikutnya using present passive voice. It was built in 9th century during the reign of Sanjaya dynasty and dedicated to the three main Hindu gods of Trimurti, Brahma, Vishnu, and Shiva. Nah, ini objeknya it ya, Prambanan tadi. Was di sini to be-nya will verb 3. Nah, jadi ini adalah passive voice ya. Berikutnya, Prambanan Temple was built on a 4 square plains. Its plain is separated by 4 walls. Nah, ini its plains. Sebagai objeknya ya, is to be separated verb 3 by. Nah, ini cirinya ya, ciri passive voice. Oke, selanjutnya I think enough for my explanations. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you, bye bye.